Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal dari kelas 10C. Saya akan menjelaskan modul 5 bagian 4, 5, dan 6. Nomor 4, penyediaan sumber daya manusia. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 597 KPTS 6/1998 tanggal 18 Agustus 1998. Jumlah kebutuhan tenaga untuk melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan diuraikan sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tenaga satuan tugas operasional Polhut yang berkedudukan di Dinas Kehutanan Kabupaten, Kota, Balai Tanam Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, diperlukan personil polisi hutan paling sedikit berjumlah 35 orang. Masing-masing bertugas sebagai berikut. 1. Kepala Satuan Tugas 1 orang golongan 3/B. 2. Wakil Kepala Satuan 1 orang golongan 3/A. 3. Kepala Urusan Dalam 1 orang golongan 2/D. 4. Anggota 2 orang golongan 2/A dan golongan 2/C. 5. Anggota Satuan 30 orang terdiri dari 3 orang golongan 2/D dan 27 orang golongan 2/A dan golongan 2/C. B. Untuk memenuhi unit operasional Polhut yang berkedudukan di Resort Pemangkuan Hutan atau subseksi wilayah, seksi wilayah Balai Tanam Nasional atau Balai KSDA, diperlukan polisi hutan berjumlah minimal 11 orang. Masing-masing bertugas sebagai berikut. 1. Kepala Satuan Unit 1 orang golongan 3/A dan golongan 2/B. 2. Tata Usaha Urusan Dalam 1 orang golongan 2/D. 3. Anggota 9 orang terdiri dari 3 orang golongan 2/D dan 6 orang golongan 2/A dan golongan 2/C. Berdasarkan perbandingan antara luas kawasan hutan dengan jumlah Polhut yang optimal untuk perlindungan dan pengamatan hutan, diperkirakan 1000 hektar per Polhut. 5. Penyediaan kebutuhan keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga perlindungan dan pengamanan hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang efektif dapat dibedakan menjadi: A. Keterampilan perorangan, B. Keterampilan beregu, C. Keterampilan teknis, D. Keterampilan sosial. 6. Penyediaan kebutuhan perlengkapan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 597/KPTS 6/1998 tanggal 18 Agustus 1998. Standar peralatan minimal dalam organisasi polisi kehutanan adalah sebagai berikut. A. Pada tingkat satuan tugas. 1. Kendaraan satuan 4 pick up atau speedboat. 2. Kendaraan perorangan 6 sepeda motor tempel. 3. Senjata api laras panjang 9 pucuk. 4. Senjata api genggal 5 pucuk. 5. Alat komunikasi HT 15 unit. 6. Alat komunikasi RIG 3 unit. Pengalaman menunjukkan dalam memberdayakan polisi kehutanan selain peralatan dan perlengkapan yang disebutkan di atas juga dibutuhkan: 1. Alat navigasi GPS 6 unit. 2. Alat navigasi kompas 15 unit. 3. Kamera saku 10 unit. 4. Tenda regu 2 unit. 5. Peralatan masa terangnya 8 unit. B. Pada tingkat unit Polhut. 1. Kendaraan satuan 4 pick up atau speedboat. 2. Kendaraan perorangan 4 sepeda motor atau motor tempel. 3. Senjata api laras panjang 3 pucuk. 4. Senjata api genggal 1 pucuk. 5. Alat komunikasi HT 5 unit. 6. Alat komunikasi RIG 1 unit. Pengalaman menunjukkan dalam memperdayakan polisi kehutanan selain peralatan dan perlengkapan yang disebutkan di atas juga dibutuhkan: 1. Alat navigasi GPS 2 unit. 2. Alat navigasi kompas 5 unit. 3. Kamera saku 3 unit. 4. Tenda dom 2 unit. 5. Peralatan masa terangnya 2 unit. Sedangkan peralatan standar polisi Polhut perorangan telah diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 55 KPTS DJ 4/2002 dengan rincian sebagai berikut: Peldeps, tempat air, borgol, pisau, ransel, jaket, jas hujan, senter, rantan, peluit, tongkat polisi, golok, dan
tali, dan rompi. A. Pakaian seragam. Pakaian seragam polisi kehutanan juga diatur dalam surat keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 55 KPTS DJ 4/2002 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pakaian dinas harian PDH 1 setel setiap tahun. 2. Pakaian dinas lapangan PDL 2 setel setiap tahun. 3. Pakaian dinas upacara PDU 1 setel setiap tahun. B. Perencanaan kebutuhan fasilitas perumahan dan kantor dalam rangka mendukung kecepatan operasi dan sikap kebersamaan Polhut. Diperlukan adanya perumahan dan kantor bagi Polhut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jumlah rumah sesuai dengan jumlah Polhut. 2. Dibangun dekat kawasan hutan dan wilayah kecamatan atau perkabupaten. 3. Kantor satuan tugas Polhut dibangun dekat perumahan Polhut. Untuk kantor satuan unit Polhut disediakan satu ruangan di lingkungan kantor resort pemangkuan hutan atau resort TN atau resort KSDA. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.